Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Kali ini, aku kembali lagi dengan sebuah video yang kayaknya udah lama banget. Aku nggak buat video ini dengan background seperti ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, aku perlu mengingatkan teman-teman kalau ini adalah general reading. Dan karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan buat teman-teman mungkin bisa resonate dan bisa juga kalau tidak resonate. Kalau kalian rasa nanti pesannya resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan dari zaman Vision Priestess atau setelah kita rebrand. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau pesan yang akan aku sampaikan tetap adalah general reading. Kalau kalian rasa pesan yang nggak sepenuhnya resonate sama kalian, it's okay. Just take what resonates and leave whatever doesn't. Dan di depan mata kalian itu ada 4 opsi. Kamu bisa pilih lebih dari satu opsi. Kalau misalnya kamu tertarik untuk pilih lebih dari satu opsi, kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 yang ini, opsi nomor 2 yang ini, nomor 3 yang ini, atau nomor 4 yang ini. Kalau teman-teman sudah memilih, sekarang aku akan mulai dari opsi nomor 1. Akan aku bacakan pesannya buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Hai kamu yang terkasih. Bukankah sebetulnya terasa luar biasa bagaimana segala hal itu bisa kembali lagi pada waktu yang tidak kamu duga? Dalam cara atau dalam posisi dan kondisi seakan dia berputar dan dia datang dalam situasi yang tidak pernah kamu rencanakan. Kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana sebuah mimpi yang mungkin kamu rasa sudah pergi atau sudah perlu kamu tinggalkan dan sudah mati, akhirnya kembali lagi atau muncul lagi bertahun-tahun setelahnya, memang ketika kamu juga sudah lebih siap. Kamu tahu atau kamu berpikir saat itu dulu adalah waktu untukmu ingin memperjuangkan itu. Atau kamu pikir dulu adalah waktunya untuk mendapatkan itu. Tapi hatimu dan kebijaksanaan dari dalam dirimu lebih mengetahui apa yang mungkin tidak diketahui oleh dirimu yang kecil, yang mungkin pada saat itu merasa keinginannya tidak terpenuhi. Sekarang kamu ada di sini dengan kesempatan baru untuk melakukan hal dalam cara yang berbeda, dengan perspektif yang lebih bijaksana juga pastinya. Kami ingin agar kamu percaya pada kesempatan baru yang akan memungkinkan kamu untuk lahir baru. Kamu akan terpanggil untuk memilih dari 2 arah. Dan situasi yang mungkin terasa tidak familiar, itu akan menjadi jawaban yang tepat. Pada tempat yang mungkin tidak kamu ketahui, menuju lingkungan yang mungkin kamu tidak tahu, tapi sebetulnya memegang dan menggenggam banyak potensi yang tidak terbatas. Kami semua menunggu untuk membimbingmu menuju potensi terbaik dirimu. Hal besar yang luar biasa akan muncul ketika kamu bisa bertahan dalam waktu sekarang. Kamu perlu kembali lagi dan kamu berada pada sebuah lingkaran yang penuh
Karena kamu sekarang sudah bisa melihat segala situasi dan melihat betapa semuanya sudah berubah saat ini. Semuanya sudah terbaharui dan semuanya sedang memberikan kamu harapan baru. Kami sangat-sangat mencintaimu selalu. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 1, kalian ada Resurrected Dreams nih. I'm sorry, kita mau masuk Mercury retrograde dan dari kemarin tuh sebetulnya aku udah banyak typo dan udah banyak ribet sendiri kalau misalnya ngomong. Anyways, buat teman-teman yang pilih nomor 1, mungkin kalian punya mimpi yang kamu sempat tinggalkan lama, tapi akhir-akhir ini kamu ngerasa terpanggil atau kamu pengen coba lagi mimpi itu, pengen coba lagi harapan itu, and that's okay. Dulu kamu gak bisa mewujudkan itu, karena dulu mungkin kamu belum siap mental, atau belum siap dana, belum siap tenaga, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kamu juga sudah jauh lebih siap. Dan spirit guides kamu, the universe, mau kamu tahu kalau you're supported, you're being supported now, just go for it. Kamu sangat-sangat didukung dan kejar aja, usahain aja mimpinya. Perjuangkan yang terbaik dan kamu sangat-sangat dicintai. Kamu gak akan sendirian dalam proses ini. This is sweet. Oke. Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Aku bacakan ya untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Hai kamu yang terkasih. Walaupun mungkin saat ini hidup itu terasa seperti bergerak dalam kecepatan yang sangat penuh, ini adalah waktu yang tepat untukmu beristirahat. Izinkan semua ide-ide untuk mengalir melalui dirimu dan ambillah atau tanamkan dalam hatimu mereka semua sebelum mereka tiba atau mencapai pikiranmu. Hargai proses ini. Hargai proses dengan kamu mengosongkan diri agar kamu bisa diisi kembali oleh inspirasi-inspirasi dan dengan keajaiban dari bermimpi. Kamu mungkin akan merasa seperti kamu malas atau tidak produktif. Tapi kami lebih mengetahui apa yang sebetulnya kamu butuhkan. Sama seperti tidur adalah bagian yang dibutuhkan manusia untuk recharge sebelum memulai suatu hal yang baru. Begitu juga waktu untuk mau bermimpi. Dalam proses penciptaan kembali yang luar biasa kuat ini, jiwamu sebetulnya sedang terkoneksi dengan semesta dalam cara yang indah, agar kamu bisa menerima alunan musik langsung dari sumbernya, dan bisa memainkan bagianmu dalam simfoni kehidupan. Kamu sedang diminta untuk bisa menyaksikan proses penciptaan luar biasa dan bisa mendengarkan apa yang mungkin tidak bisa didengarkan oleh orang lain atau tidak bisa diperhatikan oleh orang lain. Kami ingin agar kamu tahu bahwa kami memiliki banyak mimpi untuk dibagikan melalui kamu kepadamu dalam sebuah proses penciptaan kembali yang suci, dan walaupun tidak terlihat, tapi jangan khawatir. Kami akan membangunkan kamu tepat ketika tiba waktunya untukmu hadir lagi dengan mimpi yang baru. Jadi, tidak perlu pasang alarm. Kami sangat mencintaimu selalu. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 2, aku ngerasain kalian ini punya tendensi rushing. Pengen memburu-buru sesuatu hal. Dan spirit guides kamu, the universe, itu juga mau bilang, no need to rush, pelan-pelan aja. Ikuti prosesnya pelan-pelan. Karena ketika kita sedang dijeda atau kita sedang istirahat, sebetulnya itu adalah momentum di mana Tuhan mau kita untuk tenang. Tuhan mau kita untuk diam dulu. Duduk diam dulu dan dengarkan. Dengarkan rencana beliau. Aku benar-benar ngerasa kayak kalian tuh pengen memburu-buru sesuatu hal. Misalnya kayak pengen buru-buru sukses, pengen buru-buru nikah, pengen buru-buru ini, pengen buru-buru dapat pacar, pengen buru-buru ngelakuin suatu hal. Padahal
mungkin ada lesson atau ada pelajaran yang belum kamu ambil sepenuhnya, atau Tuhan Yang Maha tahu kamu masih perlu persiapan sedikit lagi nih sebelum matang, sebelum kamu metik apa yang mau kamu petik, atau bahkan kamu lagi dipersiapkan untuk suatu hal yang jauh lebih baik dari apa yang mungkin sebelumnya pernah kamu duga atau pernah kamu bayangkan. Kamu lagi diminta untuk sabar. Gak lama lagi, tapi sabar dulu. Percaya dulu. Ikuti prosesnya dulu. Surrender. Berserah bukan berarti menyerah. Tapi berserah artinya kamu menyerahkan mungkin harapan kamu, kekhawatiran kamu, dan keinginan kamu langsung ke tangan Yang Maha Kuasa. Dan izinkan beliau yang bekerja dalam cara yang luar biasa. Oh, kemarin aku baru ngepost something. Aku baru ngepost satu quote yang kemarin aku jalan. Tadi malam aku jalan ke satu tempat, dan ketika aku jalan di tolnya itu aku dapat inspirasi dapat pesan channel messages, dan aku post ini di akun personal aku. Tenang sayang, tenang. Izinkan semesta lanjut berkonspirasi dalam memandu setiap langkahmu berjalan menuju destinasi terbaik sesuai rencananya pada waktunya. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku pengen ngepost itu kemarin, tapi mungkin banyak dari teman-teman yang perlu dengar pesan itu. By the way, aku rasa cukup sekian untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, share aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain yang bisa aku bagikan, entah dari zaman Relation Prestige atau setelah kita rebrand. Oke, karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Akan aku bacakan pesannya buat kalian. Hai kamu yang terkasih. Di sini tidak ada misteri yang tidak bisa kami buka. Karena kami mengetahui dengan sangat intim bagaimana segala hal itu sebetulnya saling terkoneksi. Bagaimana jaringan dalam proses penciptaan itu bekerja, dan bagaimana semesta dalam setiap aspek hidupmu itu sebetulnya bisa menciptakan hal dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Tapi penting untuk kita sebagai manusia untuk memahami segala hal mungkin kompleks, atau segala hal yang kompleks atau sulit terkait bagaimana segala hal itu saling bekerja. Mungkin terasa sulit bagimu sebagai manusia untuk memahami kompleksitas atau realita bagaimana segala hal bekerja di alam semesta ini. Karena yang paling penting atau bagian paling penting dari jaringan kehidupan itu mungkin tidak bisa kamu pahami di dimensi kehidupan kamu saat ini. Oleh karena itu, bisakah kamu merasakan adanya dorongan energi yang bisa mendukung atau membuat segala situasi berlangsung dalam cara yang luar biasa ajaib. Kamu mungkin tidak bisa memahami dengan pikiranmu, tapi kamu bisa mengetahui dengan hatimu dan dengan jiwamu. Percayalah bahwa walaupun mungkin kamu tidak bisa melihat bagaimana, apa, atau mengapa, kami lebih tahu. Berserahlah pada misteri kehidupan, dan percayalah bahwa di dunia yang tidak terlihat ini, kami semua menjaga kamu dan memandangmu, mengawasi kamu dengan tatapan penuh cinta, sambil semesta terus mengirimkan hidupmu segala bentuk jaringan dan ide-ide atau hal-hal luar biasa yang walaupun terasa misterius tapi sangat cantik dalam warna-warna yang sangat indah. Kami sangat-sangat mencintaimu selalu. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 3, aku rasa mayoritas dari kalian kamu lagi merasa kayak I am at
the rock bottom of my life. Gue lagi di titik terendah dalam hidup gue banget nih. Capek kak. Istirahat dulu ya. Mungkin kalian terpanggil buat pilih nomor 2 juga, karena aku rasa energi juga mirip kayak nomor 2. Tapi kamu mungkin ngerasa situasi hidup kamu juga stagnan. Tapi Tuhan dan semesta mau bilang, it's okay, tenang dulu. Walaupun kamu belum bisa ngelihat hasilnya sekarang, tapi di belakang layar Tuhan tuh lebih tahu. Di belakang layar Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kamu. Di belakang layar Tuhan lebih tahu apa yang perlu kamu ketahui gitu lah. Maksudnya kayak maybe you do not need to rush everything at this moment. Kamu gak perlu maksain segala untuk bekerja atau berlangsung sedemikian rupa sesuai ekspektasi kamu saat ini. Puzzle-nya belum selesai dan mungkin bukan waktumu untuk buru-buru selesaikan puzzle-nya. Ceritamu belum selesai. The best is yet to come. Aku berasa banget ini untuk teman-teman yang pilih nomor 3. The best is yet to come banget. Dan kamu lagi disuruh untuk belajar bersabar dulu. Fokus lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Sisanya tinggalkan ke Tuhan, tinggalkan ke semesta. Percaya. Ada, gini, aku ngerasa banyak di antara kalian yang mungkin perlu mengakhiri suatu fase atau suatu cycle, suatu siklus, dan kamu marah karena you need to let go. You need to release. Padahal Tuhan dan semesta mau kamu untuk percaya bahwa setelah kamu let go, setelah kamu ikhlas, setelah kamu berserah, ada hal baik, ada hal luar biasa lain yang dalam beautiful, glorious technicolor even, dalam hal-hal yang lebih dari apa yang kamu duga, yang akan datang, yang akan hadir dalam hidup kamu. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Gak usah khawatir, semuanya akan baik-baik aja. Sekarang kita lanjut untuk yang terakhir, untuk teman-teman yang pilih nomor 4. Akan aku bacakan pesan untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Hai kamu yang terkasih. Hanya ada satu kamu di dunia ini, dan kamu memiliki tempat yang unik dalam alam semesta ini. Terkadang situasi-situasi dalam hidupmu perlu muncul, dan kamu merasa seakan mereka menantangmu untuk bisa menjadi versi dirimu yang sejati, menjadi otentik. Dan itu artinya kamu harus betul-betul menjadi dirimu sendiri dan melepaskan apa yang mungkin orang lain pikirkan tentang kamu. Sekarang bukanlah waktu untukmu berusaha mengikuti standar-standar orang lain atau ekspektasi orang lain. Berbanggalah pada siapa dirimu sendiri, dan beranilah untuk kamu bisa tetap berdiri tegak dalam apa yang kamu percayai. Menjadi dirimu sendiri adalah sebuah statement yang luar biasa kuat, dan nantinya hanya akan mengarahkanmu pada kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Inginilah apa yang kamu miliki, pilihlah apa yang hatimu betul-betul inginkan. Dan ketahuilah bahwa tujuanmu itu sebetulnya adalah milikmu sendiri. Tidak ada yang bisa merebut atau mengklaim keajaibanmu atau merebutnya, mengambilnya. Karena ketika kamu berhasil untuk meletakkan otentisitas dan originalitas pada posisi tertinggi dalam hidupmu, pada posisi tertinggi dalam skala prioritasmu, dan memberikan mereka tempat yang paling kamu perhatikan, hal-hal luar biasa akan terjadi. Hidupmu itu indah. Kami selalu mencintaimu selamanya. This is sweet, this is so cute. Untuk teman-teman yang pilih nomor 4, teman-teman lagi pengen diingetin atau lagi perlu diingatkan oleh malaikat pelindung kalian atau spirit guides kalian, kalau everyone is unique in their own ways. Semua orang itu unik dalam caranya masing-masing, termasuk dirimu sendiri. Kalaupun mungkin kamu ngerasa saat ini, kak aku kayak gak punya talenta, aku kayak ya begini-begini aja hidupku, stagnan, atau orang lain udah pada begini, orang lain udah pada begitu, tapi aku gini-gini aja. Baca lagi kalimat pertama. Hanya ada satu kamu, dan kamu memiliki tempat yang unik di alam semesta ini. Ceritamu sama cerita orang lain beda. Kalau kamu mau screenshot ini silakan. Buat kamu jadiin mungkin wallpaper HP, atau kamu post di Instagram kamu, terus tag aku dong, tag Lesion Persis dong, atau tag akun pribadi aku juga nggak apa-apa, nanti aku pasti like.
Kalau kamu benar-benar ngerasa ini pesannya resonate banget dan kamu pengen sharing ke orang-orang sekitar kamu, silakan. Tapi ingat, rasa insecure kamu itu mungkin muncul dari kekhawatiran kamu aja, atau dari akumulasi luka dan trauma masa lalu kamu yang belum kamu sembuhin. Tapi kamu istimewa. Kamu punya fungsi, kamu punya peran kenapa kamu dilahirkan ke dunia ini sampai sekarang. Dan terima kasih loh sudah menjadi kuat sampai sekarang dan melewati apa yang perlu kamu lewati sampai sekarang. I'm proud of you guys. Karena kalian punya. Kalau kamu khawatir sama masa depan kamu sangat-sangat terjamin. Ikuti kata hati kamu, ikuti intuisi kamu. Semuanya akan baik-baik aja. Tapi yang paling penting yang perlu kamu lakukan adalah jangan maksakan diri untuk ikutin standar orang lain. Just be you. Just be you. Write your story. Izinkan diri kamu untuk betul-betul menjadi otentik. Make your own history. Nggak usah mikirin orang lain komentar apa. Karena aku benar-benar ngerasa ini mungkin teman-teman yang pilih nomor 4. Kamu nggak sadar atau kamu sadar kamu sebetulnya punya misi jiwa besar. It's just like you need to live your own legacy atau you need to leave your own marks. Gak usah bandingin diri sama orang lain. Just be you, just be you. I keep saying I keep wanting to say just be you, just be you, just be you. Dah, titik. Gak usah ngikutin orang lain. Gak usah ngebandingin prosesmu sama proses orang lain. Jalanin aja prosesmu sendiri. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 4. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa mungkin pernah mendengarkan video ini atau video lain yang pernah aku bagikan, entah dari dulu sebelum rebrand, ketika masih zaman-zamannya Delusion Prestige, atau setelah rebrand. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you.